Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel Kisonggo Langit, terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin memberikan pengetahuan, ilmu yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang cara kerja kodam leluhur. Jadi memang beberapa pasaran hari lahir yang pernah dibuatkan konten sebelumnya didampingi sejak dilahirkan ke dunia oleh kodam leluhur. Terkadang didampingi juga oleh leluhurnya langsung, atau hanya leluhurnya saja yang mendampinginya. Terus juga ada yang diberikan perisai gaib sebagai tameng dirinya agar terhindar dari gangguan-gangguan gaib ya. Kali ini kita akan membahas tentang cara kerja kodam pendamping leluhur. Jadi bagi teman-teman yang memang sejak dilahirkan memiliki kodam pendamping, dan juga ada yang sababiah perjalanan kehidupannya dahulu ya. Terus juga ada yang sababiah perjalanan kehidupannya saat ini melakukan kebaikan, amal perbuatan yang baik ya, tingkah lakunya, ilmu yang disebarkan, dakwah, atau sababiah membantu orang lain, maka kodam pendamping itu menghampirinya. Nah, ini yang baik ya. Dan kalau ada yang kodam yang dari yang jahat, bukan kodam leluhur, tapi memang kodam yang jahat ini berdasarkan biasanya orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, mencari ilmu di luar dari jalan Allah. Maka amarahnya ini memicu kodam yang jahat ini menyukainya. Jadi tergantung tingkah lakunya, tingkah perbuatannya, tutur katanya, laku lampahnya. Ya kalau handap asor, kalau rendah hati ya, jernih hati, lapang dada, maka yang mendampingi perjalanan kehidupannya ya kodam leluhur yang baik ya. Terus juga leluhur yang memang roh suci yang diberi kebebasan oleh Allah untuk menjadi tangan Allah, wakil-wakil Allah di dunia. Beda dengan orang-orang yang mungkin sombong, orang-orang yang dengan emosi ya, maka kodam yang mendampingi perjalanan kehidupannya pun kodam yang sama gitu ya, yang amarahnya itu gitu. Nah, apabila teman-teman yang didampingi oleh kodam leluhur, jika ada yang menyakiti teman-teman semua ya, jadi itu otomatis kodam leluhur itulah yang akan menjaganya, akan melawan energi negatif yang mencoba untuk mengganggu teman-teman semua. Ya terkadang ya ketika sadar gitu ya, teman-teman semua kuat menghadapi gangguan gaib, tapi ketika sedang di alam bawah sadar atau sedang tidur posisi terlelap, biasanya gangguan gaib itu datang. Dan yang menjaga teman-teman semua ini adalah kodam leluhur atau leluhurnya sendiri yang akan menangkis atau melawan gangguan gaib atau energi gaib yang mencoba menyerang teman-teman dalam posisi tidur. Ya suatu ketika gitu ya, kejadian gitu, ada yang mencoba menyerang gitu ya dalam posisi tidur. Nah, kodam leluhur inilah yang akan menjaga atau membentengi diri teman-teman. Terus juga akan membalikkan energi negatif itu kepada yang menyerang. Kalaupun nanti teman-teman ada yang menzolimi atau ngomongin negatif di belakang teman-teman, ya nanti itu biasanya akan timbul baliknya ke orang yang menzolimi teman-teman itu dengan rasa sakit, entah rasa sakit fisik atau nanti keluarganya dibuat
kebingungan, dibuat ada permasalahan seperti itu. Ya intinya kita dalam ibadah harusnya diperkuat. Ya, apalagi kalau yang memang didampingi perjalanan kehidupannya oleh leluhur, terus juga didampingi langsung oleh leluhurnya, maka ibadahnya harus dikuatkan. Sholatnya jangan sampai ditinggalkan, tepat waktu, ibadah sunnahnya dijalankan juga, diperkuat dengan sholat dan puasanya. Ya intinya kalau ingin ya, ada juga beberapa teman-teman yang dijaganya masih jauh gitu, jadi dijaganya dari jarak jauh. Si kodam pendampingnya ini nggak mau ngedeketin teman-teman, atau leluhur ini menjaganya dari jarak jauh. Kenapa seperti itu terjadi? Karena mungkin perbuatan teman-teman ya yang dilakukan saat ini belum baik, atau teman-teman melakukan kesalahan, melakukan kekhilafan, melakukan dosa, ya entah terhadap orang lain, terhadap keluarga, atau terhadap diri sendiri. Ada kesalahan yang membuat kenapa kodam leluhur ini menjauh, bukannya justru mendekat dan mendampingi dan menjaga. Ya, bukannya leluhurnya menjaga, malah jauh, menjaganya dari jarak jauh. Kenapa? Pasti ada yang salah dari tingkah lakunya, atau pasti ada yang salah dari perbuatannya, atau tutur katanya. Maka Ki Songgolangit selalu mengingatkan gitu kan, kirim Al-Fatihah untuk diri sendiri sebagai bentuk terima kasih, perbaiki diri, berbuat baik tiap detik ketemu detik, ya tiap detik ke detiknya berbuat baik, tiap menit ke menit berbuat baik, ya ke jam, ya tiap hari ke hari itu selalu berbuat baik. Dan juga berbuat baik kepada orang tua, ya karena nanti insya Allah panennya akan baik juga. Ya ridhonya kedua orang tua itu insya Allah akan jadi turun ridhonya Allah, ya ridho Allah ridho walidan, ya ridhonya Allah, ridhonya kedua orang tua. Terus juga ruatan, ya ruatan kedua orang tua itu ya, bagi teman-teman yang mungkin nggak harus pasaran pati, sebenarnya semuanya ruatan kedua orang tua, doa dari kedua orang tua itu penting untuk perjalanan kehidupan kita semua. Mungkin sababiah kita masih belum bisa memuliakan kedua orang tua kita, maka kodam leluhur itu menjauh, bukannya justru mendekat. Leluhur bukannya mendekat malah menjauh, sababiah kita memang belum bisa memuliakan kedua orang tua kita, kita belum bisa memuliakan diri kita, kita belum bisa memuliakan pasangan kita, anak-anak kita. Jadi intinya kita harus berbuat baik, maka nanti ilmu itu turun, kodam itu akan turun ketika kita melakukan amal perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik, syariatnya diutamakan, jangan sampai lalai, jangan sampai sholatnya disepelekan. Saya mah ngerti, bukan sholat yang itu. Nggak begitu. Ya kalau kamu sudah mengerti, kalau sudah lebih tahu, harusnya kamu menjalankan. Bagi Rasulullah ya, sholat itu sudah tidak wajib, karena Rasulullah melakukan kesalahan apapun ya, jaminannya surga. Tapi apa? Rasulullah tetap sholat, Rasulullah tetap puasa, ya Rasulullah tetap melakukan amal perbuatan baik, bahkan Rasulullah berdoa memohon ampun kepada Allah. Ya walaupun sudah dijamin surga oleh Allah, Rasulullah tidak sombong, tidak angkuh, tidak semena-mena. Lah kita siapa kok berani-beraninya sombong, kok berani-beraninya angkuh, kok berani-beraninya iri, kok berani-beraninya membusungkan dada. Ya jadi intinya adalah rendah hati, lapang dada, jernih hati, lapang dada, berbuat baik kepada diri sendiri. Jangan sampai berbuat baik kepada orang lain tapi menzolimi diri sendiri, itu juga nggak boleh. Kita harus membahagiakan diri, ya. Karena sebagai bentuk terima kasih sudah diberi kehidupan, kita harus bisa membahagiakan diri, bisa menjaga diri kita. Terus juga kita harus bisa berbuat baik bagi orang lain, bagi makhluk Allah yang lain semuanya, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan makhluk Allah yang mati seperti batu, ya nggak boleh ditendang sembarangan, nggak boleh, apalagi di mana lempar-lempar ini. Ya kalau sufi yang sejati itu dalam tindak lakunya dia pasti hati-hati, dia pasti berpikir lebih panjang. Ya maka dari itu ya, apabila teman-teman merasa saya ini berdasarkan hari lahirnya ini ada yang mendampingi, tapi kok kata orang kok jauh, ya ngejaganya dari jarak jauh kodam leluhur, atau leluhurnya itu jarak jauh menjaganya. Kenapa? Mungkin ada kesalahan dalam diri,
ada yang harus diperbaiki dalam diri. Mungkin tingkah lakunya belum baik, mungkin perbuatannya kepada orang lain kurang baik, mungkin ibadahnya kurang baik, ibadahnya masih ya belentang-belentong, masih bolong-bolong. Coba dibenerin semuanya, ibadahnya diperbenarkan, ibadahnya diperkuat, tingkah lakunya diperbaiki, kepada orang tua diperbaiki, kepada pasangan diperbaiki. Insya Allah nanti kodam leluhur pun akan menjaga, leluhur pun akan menjagamu. Ya, jangan lupa kirim Al-Fatihah buat diri sendiri, buat orang tua terdahulu, para leluhur kita. Ya sababiah perjuangan beliau-beliau dahulu kala, ya kita bisa saat ini hidup dengan tenang. Nanti berkahnya turun kepada kita ya, karena ya wali-wali Allah ini kan wakilnya Allah. Ya leluhur kita itu kan wakilnya Allah di dunia. Ya kalau mereka sudah nggak mau mengurus dunia, otomatis dunia ini udah akan berakhir. Ya Allah udah mau ngapain lagi? Ya kekasihnya Allah sudah tidak mau mengurus dunia ya. Sababiah mungkin cucu-cucunya nggak mau menjaga dunianya juga, nggak mau berterima kasih ya. Maka kirim Al-Fatihah sebagai bentuk terima kasih. Nanti berkahnya turun. Ya intinya itu ya, kembali lagi syariat yang diutamakan. Mau teman-teman sudah ngerti hakikat, mau teman-teman sudah posisinya apapun ya, wah saya udah ma'rifat, saya nggak perlu ini itu, nggak begitu. Yang mengantarkan sampai posisi ma'rifat itu syariat. Jadi semuanya itu berdampingan ya, syariatnya jalan, hakikatnya jalan, tarekatnya jalan, ma'rifatnya jalan, berdampingan, beriringan. Ya mungkin itu pembahasan tentang kodam leluhur, cara kerjanya ya. Biasanya emang menjaga ketika perbuatan kita baik ya, pasti akan menjaga, akan melindungi, baik posisi kita sadar ataupun tidak sadar. Karena memang ketika kita tidur, roh kita itu di genggaman Allah. Jadi nanti ada malaikat yang turun yang menjaga kita, dan leluhur yang menjaga kita, kodam leluhur juga yang akan menjaga kita. Karena ruh kita ini dalam genggaman Allah ketika kita tidur. Maka tidur itu adalah belajar mati teman-teman. Setiap kita tidur ya, kalau teman-teman sadar itu kita belajar mati. Karena kita tidak tahu apakah kita akan dihidupkan kembali oleh Allah, apakah kita akan dibangunkan kembali oleh Allah. Ya terus juga rogol sukma ya, teman-teman saat tidur sadar nggak lagi di mana, lagi ngapain. Ya katanya saat tidur itu ruhnya itu dalam genggaman Allah, sadar nggak posisinya. Nah itu rogol sukma yang setiap saat kita lakukan, setiap hari kita lakukan. Tidur itu belajar mati, itu rogol sukma yang sejati. Ya ketika kita tidur, ruh kita di genggaman Allah. Jasad yang butuh tidur, ruh tidak butuh tidur. Nah itu rogol sukma. Sadar nggak kita bisa melihat nggak jasad kita seperti apa. Ya intinya semua yang kita lakukan, amalan ataupun niatan kita, fokuskan pada mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terus juga mencari syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah itu aja, fokusnya kepada Allah dan Rasulnya. Nanti mau ilmu itu turun mau tidak, yang terpenting kita fokusnya sama itu. Mau ibadah diterima atau tidak, mau amalannya diterima atau tidak, itu kembali kepada Allah dan Rasul. Jalankan saja, berbuat baik saja. Gak perlu, wah kalau saya udah berbuat baik pasti hasilnya baik. Gak usah berpikir seperti itu, jalankan perbuatan baik ya. Intinya menjalankan sebaik mungkin, sesuai memang lakon yang memang teman-teman jalani sehari-hari. Ya bagi yang seorang ibu, jadilah ibu yang baik. Bagi seorang anak, jadilah anak yang baik. Bagi seorang bapak, jadilah bapak yang baik. Menjadi pekerja yang baik, menjadi bos yang baik, menjadi atasan yang baik, menjadi pebisnis yang baik. Ya menjadi guru yang baik, menjadi pejabat pemerintahan yang baik. Sesuai job desk ya. Nah, pekerjaan ya, entah itu di pekerjaan yang menghasilkan rezeki ataupun di keluarga, sesuai job desk-nya. Ya seorang bapak jadilah bapak yang baik, jangan ketukar-tukar. Ya mungkin itu pembahasan tentang kodam leluhur ya. Teman-teman boleh sharing cerita di kolom komentar tentang pengalaman mungkin ya, terus juga perjalanan spiritualnya masing-masing.
Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ya kita selama nafas masih dikandung badan, jangan pernah berhenti berbuat baik dan jangan pernah berhenti belajar. Ya, semoga teman-teman semua dalam mencari sarana penunjang kehidupan juga diberi kemudahan, diberi rezeki yang banyak, yang barokah, yang langgeng. Sanggo langit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.